Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah jaringan komputer. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teknologi LAN. Ya, setelah dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai data link layer ya. Nah, teknologi LAN ini masih berhubungan erat ya dengan materi di data link layer di pertemuan sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Kenapa kok ada teknologi LAN ya? Kenapa muncul atau diciptakan teknologi berdasarkan LAN Local Area Network? Awalnya adalah komunikasi ya, jaringan antara dua node ya, itu aja berdasarkan point to point, jadi komunikasi langsung, dimana misal dua node atau dua PC ya, dihubungkan oleh satu koneksi. Jadi kalau dua PC, kita lihat di gambar ini, dua PC ini yang terjadi untuk menghubungkan dua PC adalah satu koneksi. Kemudian berkembang, kalau kita hitung dari 3 node atau 3 komputer akan tercipta jika komunikasi langsung point to point ya. Ini adalah ada satu koneksi, 2 koneksi, kemudian 3 koneksi. Ya, seterusnya. Kemudian kalau ada 4 node atau 4 PC akan tercipta 6 koneksi. Demikian juga terus 8 nodes ya sampai 128 PC akan tercipta 8128 koneksi. Ya. Jadi kalau dilihat jumlah sambungan tumbuh lebih cepat daripada jumlah komputer itu sendiri. Nah, komputer dihubungkan oleh saluran komunikasi yang masing-masing menghubungkan tepat 2 komputer. Jadi hanya point to point, tepat 2 komputer. Sehingga akses eksklusif, memungkinkan fleksibilitas ya. Yang pasti memberikan juga keamanan dan privasi ya, karena saluran komunikasi private ya, tidak dibagi, tidak di-share. Sehingga kalau kita dari pertumbuhan jumlah koneksi ini, kalau kita pakai rumus ya, bisa dengan n kuadrat min n dibagi 2 ya. Jadi bisa dibayangkan jika ada 128 PC ya, dan ingin tergabung dalam satu jaringan ya, maka akan tercipta 8128 koneksi. Ya, kemudian juga koneksi antar gedung bisa jadi penghalang ya, karena koneksi point to point tadi menambah komputer baru juga membutuhkan n-1 koneksi baru. Kalau kita lihat ya, gambar dari lokasi gedung 1 ke lokasi gedung 2 juga memakai point to point ya, satu PC ini aja bisa harus terhubung dengan 3 kabel gitu ya, dan sebaliknya. Nah, akhirnya muncul ide gitu ya, bagaimana mengurangi jumlah saluran komunikasi ini ya. Jadi LAN dikembangkan pada akhir 60 awal 70-an ya, dengan ide utama mengurangi jumlah koneksi ya, dengan menciptakan berbagi koneksi, sistem sharing di antara banyak komputer. Otomatis karena menggunakan sistem sharing ya, koneksi di share, harus dipikirkan bagaimana mensinkronkan penggunaannya ya. Itu harus menyertakan teknik tertentu. Nah, maksudnya dengan teknologi LAN ini pengennya mengurangi biaya ya, dengan mengurangi jumlah koneksi. Nah, tapi muncul masalah baru ketika ingin mengurangi jumlah koneksi ya, atau memungkinkan koneksi itu di-share. Masalah barunya adalah komputer yang terpasang akhirnya berkompetisi untuk menggunakan koneksi bersama. Bagaimana kalau namanya koneksi bersama ya, berarti kan ya tidak bisa semua PC atau semua komputer itu gabung semua ke sistem sharing itu ya. Pasti ada yang harus diatur. Nah, itu kemudian masalah berikutnya yang muncul. Ya, jadi awal pengembangan LAN ya, banyak network kembangkan, banyak industri mengembangkan, tapi mengembangkannya sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Incompatible, akhirnya tidak kompatibel. Ya,
Jadi suatu pabrikan ingin mengembangkan produksi sendiri ya, pabrikan yang lain juga, akhirnya apa yang dirugikan konsumen? Konsumen tidak bisa membeli ya dengan berbagai macam produk. Jadi mereka harus membeli satu produk gitu ya dari satu pabrikan sehingga bisa kompatibel. Akhirnya awal 1980-an IEEE ya, mengusulkan standar untuk mengatasi incompatibility tadi. Akhirnya tipe yang tadi dikenal sebagai IEEE 802. Ya, nanti akan muncul 802.3, 802.4, 802.5 dan seterusnya. Ya, untuk ISO-nya ISO 8802. Ya, jadi kita bisa lihat berbagai macam teknologi ya di 802, ada 802.1 ya untuk VLAN dan sebagainya, 8022 untuk logical control, 8023 untuk Ethernet ya, kita lihat terus 4 token ring, token bus dan seterusnya ya. Jadi ini berbagai macam teknologi-teknologi untuk LAN ya dengan kode IEEE 802. Nah, teknologi yang awalnya tadi ya telah berkembang secara pisah-pisah tadi ya, kemudian sudah dikompatibelkan ya, teknologi tersebut sudah bisa kompatibel. Nah, teknologi tersebut banyak digunakan, yang paling banyak digunakan ya, yang pasti pertama Ethernet ya, Ethernet atau fast Ethernet, nanti ada gigabit Ethernet ya, ini yang kita pakai sehari-hari, yang umumnya dipakai sehari-hari. Kemudian nanti ada teknologi token ring, ada FDDI, ada dari Apple itu local talk, ada ARCnet sama ATM. Nah, kita lihat antar topologi ya. Kita ingat lagi di materi pertama yaitu topologi, ada bus ya, ada star, ada tree, ada ring. Ya. Kabel yang bisa digunakan dan protokol yang digunakan ya. Nanti akan kita bahas satu-satu untuk teknologinya. Ya, kita masuk yang pertama, Ethernet. Teknologi Ethernet yang umumnya kita pakai sehari-hari. Dari sejarah dikembangkan oleh Xerox pada pertengahan tahun 70-an ya. Berbasis jaringan paket radio Aloha, distandarkan oleh akhirnya pada tahun 78 Xerox, Intel dan DEC menstandarkan. Akhirnya kemudian dikenal dengan standar IEEE 802.3. Untuk kecepatan ya, dari awal dulu 10 megabit per second ya. Kemudian kembangkan ada fast Ethernet di 100 megabit per second. Kemudian yang saat ini juga sudah mulai banyak yaitu gigabit Ethernet, jadi beroperasi di 1 gigabit per second ya, atau 1000 megabit per second. Untuk konektivitas, satu kabel Ethernet terkadang disebut segmen ya, panjangnya maksimal 500, itu untuk yang koaksial. Untuk jarak minimum antar koneksi adalah 3 meter ya, segmen Ethernet. Di sini nanti ada transceiver sama adapter ya. Transceiver itu mendeteksi jika medium idle, maka dia akan mengirim sinyal elektrik. Sedangkan untuk adapter dia mengimplementasikan Ethernet MAC protokol ya, yang sudah kita bahas di pertemuan lalu. Nah, Ethernet ini menggunakan CSMA CD atau CSMA CD ya, untuk mengkoordinasikan transmisi di antara beberapa komputer yang terpasang. Ya, tidak ada kendali pusat yang mengatur saat komputer mengirimkan pada ether. Ya, masih ingat ya pertemuan sebelumnya CSMA CD. Untuk CSMA itu teknologi Ethernet menggunakan CS carrier sense pertama. Carrier sense ya. Sense berarti dia bisa mencium atau mendeteksi gitu ya. Jadi sini note mendeteksi apakah medium atau saluran atau jalur yang akan dilalui itu adalah idle, kosong atau sibuk. Ya, jadi teknologi ini menganut konsep ini carrier sense. Mendeteksi apakah jalur kosong atau sibuk. Kemudian yang ME multiple access, berarti akses ya, multiple station atau multiple nodes bisa menggunakan bersama bandwidth yang dipakai. Jadi multiple access, jadi bisa dipakai bersama-sama
Ya, tadi setelah CSMA, kemudian CD atau CD, yaitu collision detection. Di sini adalah collision detection ya, collision tabrakan. Jadi station itu listening, ya, listening, mendengar yang ditransmisikan, kemudian dia bisa mendeteksi apakah ada collision apa enggak di jalur di depannya. Ya, bahkan dengan CSMA pun tadi ya, dengan carrier sense multiple access, sudah ada carrier sense-nya ya, dua komputer pun bisa dapat mengirim secara bersamaan. Ya. Jadi keduanya memeriksa ether ya pada saat yang sama ya. Kemudian ketemu idle, kosong, tidak ada terjadi apa-apa, dan kemudian mulai transmit atau mengirim. Ya. Sinyal dari dua komputer nanti akan saling mengganggu. Nah, frame yang tumpang tindih nanti akan disebut collision ya. Jadi akan ada frame yang saling tumpang tindih, itu bisa juga disebut collision kemarin ya. Hal ini hanya terjadi pada sisi jaringan atau di atas layer 2 ya. Jadi tidak merusak perangkat kerasnya. Jadi layer 1, layer 2 tidak terganggu. Jadi ini lebih ke masalah di layer atas. Nah, bagaimana recovery dari collision ya? Komputer yang mendeteksi ada collision ya. Ada collision di jalur itu akan mengirimkan sinyal khusus untuk memaksa semua antarmuka lain mendeteksi apakah ada tabrakan. Jadi semua akan mengirim sinyal khusus kepada semua interface ya, apakah di jalurnya ada tabrakan. Kemudian komputer menunggu ether dalam keadaan idle sebelum melakukan transmisi. Nah, masalahnya lagi jika kedua komputer menunggu dalam jangka waktu yang sama ya. Jadi misalnya ada collision tadi, kemudian kedua komputer, kedua node menunggu juga dalam jangka waktu yang sama. Ya, maka kemungkinan terjadi adalah ya frame akan bertabrakan lagi karena dia menunggu dalam jangka waktu yang sama. Solusinya seperti apa? Ya, jadi ada standar untuk menentukan penundaan atau delay-nya. Jadi ketika ada collision, menunggu, nah ditetapkan suatu standar berapa lama dia bisa menunggu si node itu atau komputer tadi. Ditetapkan standar. Nah, setelah ada standar berapa lama delay atau penundaan maksimal yang bisa ditunggu oleh kedua komputer ini, kemudian kedua komputer tersebut bisa memilih acak dia kapan mau berangkatnya. Tapi waktu acaknya itu harus lebih kecil daripada waktu delay tadi. Ya, jadi paham ya. Jadi misalnya ada collision, kemudian komputer suruh menunggu, ditentukan komputer transmit dalam waktu maksimal 1 menit. Ya, 1 menit lagi harus menunggu delay ya untuk bisa mentransmit lagi. Nah, standarnya 1 menit. Tapi dua komputer tersebut bisa memilih acak. Nah, pemilih dia mau transmitnya kapan itu harus di bawah 1 menit. Jadi bisa 50 detik, bisa 55 detik, 40 detik, 30 detik dan seterusnya. Dan itu tidak boleh sama antar kedua komputer ya. Untuk apa? Untuk mengurangi risiko tabrakan lagi. Oke ya, paham ya? Jadi kedua komputer tadi bisa memilih waktu acak kapan dia mau mentransmit lagi. Tapi dengan syarat harus kurang dari waktu delay tadi ditetapkan tadi, misalnya 1 menit. Ya, dan juga kedua komputer tersebut tidak boleh mengirim dalam waktu yang sama. Ya, setelah menunggu tadi ya, komputer bisa menggunakan carrier sense-nya lagi untuk menghindari jika ada tabrakan berikutnya. Komputer dengan penundaan yang lebih singkat akan pergi dulu ya. Jadi komputer dengan milih waktu tadi ya, misalnya 1 menit maksimalnya, kemudian komputer dengan waktu penundaan yang lebih singkat, misalnya dia mau transmit 50 detik, maka dia akan pergi terlebih dahulu, baru kemudian komputer yang lain. Ya, itu recovery dari collision dari akibat dari teknik CSMA CD tadi ya, CSMA CD. Nah, ini gambar dari rancangan ya, penemu dari Ethernet. Gambaran originalnya namanya Bob Metcalfe. Ini gambaran rancangannya seperti ini. Nah, kemudian untuk macam-macam frame Ethernet ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di data link layer. Jadi kemasan paket data ya dalam bentuk suatu frame memiliki ukuran frame dapat berubah-ubah ya, tergantung panjang data yang termuat.
Untuk panjang frame Ethernet berkisar dari 64 sampai 1525 byte ya. Ada beberapa tipe frame Ethernet yang kemarin di pertemuan sebelumnya, beberapa tipe frame Ethernet itu ada 802.3 Ethernet, ada disebut Ethernet 2, ada 802.3 dengan 802.2 ya, ada 802.3 dengan 802.2 ya, dengan ekstensi SNAP, kemudian ada Ethernet 3 ya. Suatu jaringan Ethernet frame-nya bisa menggunakan lebih dari satu jenis frame untuk satu jaringan Ethernet ya. Ini masih ingat pertemuan sebelumnya ya, satu frame ada preamble, ada start frame, ada destination address, source address ya, kemudian ada data, sama terakhir di trailernya check sequence ya. Preamble itu sinkronisasi ya, seperti say hello-nya, say hello ya, sebelum mereka bermulai mengirim transmit data. Ada start frame delimiter SFD ya, mengindikasikan awal dari suatu frame. Ada destination address, berarti stasiun yang dituju, source address, alamat stasiun pengirim, ada length atau type, menyatakan panjang data ya, terhitung dari header sampai data. Kemudian data itu sendiri tergantung dari jenis frame yang dipilih ya. Untuk medan data terdiri dari data itu sendiri. Kemudian ada namanya path, yaitu pola bit tertentu yang ditambahkan ya agar memenuhi syarat panjang frame minimum. Kemudian yang paling belakang itu adalah FCS, frame check sequence ya, untuk deteksi error ya. Kemudian ada CRC ya, ada macam-macam. Ya, untuk macam-macamnya frame Ethernet tadi ya, 802.3 Ethernet itu frame pertama yang digunakan pada jaringan Ethernet yang diperkenalkan oleh IEEE ya. Jadi frame pertama dari Ethernet itu 802.3. Kemudian berkembang frame Ethernet 2 di pertama kali dikembangkan pada tahun 80 ya, dengan nama DIS 1.0 ya. Kemudian frame Ethernet 2 dikembangkan oleh tadi 80 dengan DIS 1.0 itu adalah standar Ethernet pertama dia yang di atas. Kemudian berkembang di frame Ethernet 2 dikembangkan oleh DEC, Intel dan Xerox. Ya, kemudian tahun 82 standar tersebut direvisi lagi dengan nama DIS 2.0 ya. Namun lebih dikenal standar tersebut dengan nama Ethernet 2. Kemudian frame 803.2 dengan 802.2 ini untuk mendukung protokol 802.2 ya, LLC. Jadi 803.2 yang mendukung protokol LLC. Kemudian 802.3 dengan 802.2 dan ekstensi SNAP, Sub Network Access Protocol. Ya, ini untuk mendukung ekstensi SNAP. Kemudian yang terakhir frame Ethernet 3 itu disiapkan untuk jaringan Ethernet di masa yang akan datang. Nah, ini beberapa identifikasi dalam frame Ethernet 2 ya. Jadi yang lebih populer dipakai adalah frame Ethernet 2 ya, untuk 2048 ya. Itu Internet IP versi 4 ya, kita pakai setiap saat internet. Ada ARP, ada DEC ya, ada Apple Talk, nanti kita bahas dan sebagainya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian untuk gigabit Ethernet merupakan pengembangan standar 802.3 ya. Pengembangannya mulai dari yang 10 Mbps Ethernet itu ya, kemudian berkembang ke Fast Ethernet 100 Mbps, dan sekarang sudah mencapai 1000 Mbps atau 1 gigabit Ethernet. Menggunakan format dan ukuran paket yang sama, maka bila dilakukan upgrade tidak memerlukan perubahan pada jaringan Ethernet. Ya, untuk mencapai kecepatan 1 gigabit per second diperlukan beberapa perubahan pada komponen antarmukanya ya. Karena gigabit Ethernet ini merupakan penggabungan dua teknologi standar 802.3 Ethernet dan ANSI X3T11. Ya, format yang digunakan memiliki kemampuan transfernya full duplex maupun half duplex dengan metode kendali aksesnya sama, CSNA-CD. Kemudian untuk pengkabelan ya, di pengkabelan kemarin untuk kebanyakan memang 1 gigabit per second menggunakan teknologi fiber ya, yaitu dengan 1000 base SX ini untuk multi mode fiber optik, yang 1000 base LX untuk yang single mode
ya, 1000 SCX untuk Twinax, sama yang 1000 BST ini untuk yang kabel UTP kemarin ya, kabel UTP. Baik, setelah teknologi Ethernet tadi, sekarang kita masuk ke teknologi berikutnya, itu token ring. Token ring mempunyai kode IEEE 802.5 ya. Jadi teknologi ini dikembangkan oleh IBM pertengahan tahun 80 dan nanti didesain menjadi sebuah arsitektur jaringan yang untuk integrasi sistem kerangka utama IBM ya. Misalnya AS400 itu untuk menyambung ke jaringan-jaringan kerangka utamanya. Ya, jadi teknologi ini menggunakan topologi ring ya, ring itu memutar, menggunakan token passing untuk akses sinkronisasinya ke ringnya. Menggunakan token yaitu pesan khusus yang sudah dipesan ya, memberikan izin pada komputer untuk mengirim koordinasi ya, memastikan bahwa izin untuk mengirim diteruskan ke setiap komputer secara bergantian, juga untuk mengirim bit lewat dari pemancar melewati komputer lain dan disaling berdasarkan tujuan. Ya, nanti akan kita lihat cara kerjanya. Perangkat keras juga harus dirancang untuk memberikan token bahkan jika komputer terpasang dimatikan. Nah, sinkronisasi tokennya, karena hanya ada satu token, hanya satu komputer yang akan mengirimkan pada satu waktu. Ya, perangkat keras harus membuat ulang token jika hilang. Kemudian token memberikan izin pada komputer untuk mengirim satu frame. Ya, jika semua siap untuk mengirimkan, terapkan akses round robin. Ya. Round robin itu berarti urut, ya, adil. Jika tidak ada yang siap untuk mengirim, token hanya beredar saja di sekitar ring. Nah, metode aksesnya nanti menggunakan MAU, Multi Station Access Unit ya. Jadi tetap bergerak untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan MAU ya di sepanjang switchnya ya. Nah, tapi switch itu dia menggunakan token dan bergerak seperti ring atau lingkaran gitu ya, putar ya. Di level lokalnya aja pun juga bergeraknya seperti ini, memutar. Jadi dari PC sini ke PC yang ini ya, urut. Kalau ada 3 PC nanti ke PC ketiga, kalau ada PC ada 4 3 4 balik lagi ke PC 1 2 3 4 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, ini ya, jadi contohnya, gambarnya, perangkatnya IBM token ring ya. Ini interface-nya ya. Jadi menggunakan kabel khusus gitu ya, kabel tokennya seperti ini ya, colokan dia seperti ini, konektornya ya seperti ini. Baik, kita agar lebih jelasnya mungkin ya, kita akan coba lihat cara kerja token-token tersebut ya. Jadi token akan berjalan mengelilingi lingkaran ini. Jadi misalnya ini dari PC 10 dia akan ngirim pesan ke PC 5. Ya, jadi pesan itu akan dibawa oleh token 10 ke 5. Ya, kemudian 5 setelah diterima 5 akan membalas reply ke stasiun 10. Ya, jadi misalnya ini message 6 pengen kirim pesan ketiga. Ya, PC 3 akan membalas ke PC 6 reply. Ya, jelasnya kira-kira seperti itu. Baik, untuk berikutnya adalah teknologi FDDI, yaitu Fiber Distributed Data Interchange. Ya, FDDI ini dikembangkan oleh American National Standard Institute ya, ANSI X339.5 pada pertengahan tahun 80-an dan diadopsi oleh International Organization for Standardization. Ya, teknologi jaringan ini menghubungkan 2 atau lebih jaringan untuk jarak yang jauh. Nah, aksesnya sama seperti token ring tadi. Ya, tapi dia memiliki 2 arah. Dan dia juga berarti dia memiliki 2 ring. Ya, menggunakan 2 ring secara fisik.
Jadi ring sebelah luar nanti disebut ring primer dan ring sebelah dalam disebut ring sekunder. Pada transmisinya biasanya hanya menggunakan satu buah ring saja seperti token ring tadi. Namun jika ada masalah, misalnya sibuk atau ada collision tabrakan dan sebagainya yang menyebabkan ring satu tadi, yang ring primer tadi macet, maka secara otomatis ring kedua akan aktif. Ya. Jadi bisa melaju pada kabel optik dengan kecepatan 100 megabit per second. Nah, jadi kalau kita lihat sini ya, untuk primary ring yang di luar, secondary ring yang di dalam, mutar sama seperti token ring tadi. Pada awalnya transmisi hanya satu ring saja yang jalan, yaitu primary-nya. Tapi ketika ada masalah di primary ring, maka secondary ring akan aktif dengan jalan berlawanan arah. Jadi berlawanan arah jalannya. Oke ya, ini contoh cardnya ya, LAN cardnya yang dipasang di PC. Ini kabelnya. Oke. Teknologi berikutnya adalah dari Apple, namanya local talk. Ya, jadi sebuah protokol network yang dikembangkan oleh Apple, ya, Computer Incorporation, didesain untuk nyambung komputer-komputer Apple saja ya, dan komponen-komponen perangkat lunaknya dalam sistem operasi Macintosh. Jadi ya, namanya teknologi dari Apple berarti hanya bisa digunakan di produk-produk Apple saja, dan juga di software-software di dalam sistem operasi Macintosh. Nah, metode yang digunakan mirip seperti tadi ya. Kalau yang tadi Ethernet CSMA CD, kalau di local talk menggunakan CSMA CA, carrier sense multiple access-nya sama, tapi di sini bukan collision detection tapi collision avoidance. Ya. Avoidance apa? Avoidance berarti menghindari. Ya. Komputer pengirim mengirimkan pesan, ya, short message ke bus reservasi. Jika reservasi berhasil, berarti komputer bisa mengirimkan pesannya. Ya, jadi avoidance. Jadi dia memastikan tidak ada pesan tadi sampai ke ke bus reservationnya. Jika reservasi berhasil, maka pemancar bisa menggunakan bus tanpa konflik. Ya, jadi dia reservasi dulu gitu ya, ke busnya atau ke jalurnya, reservasi dulu. Jika berhasil, maka dia bisa menggunakan jalur tersebut. Dapat digunakan di model jaringan bus star, ya, ataupun model tree yang menggunakan twisted pair. Nah, sayangnya kecepatan transmisinya hanya 230 kilobit per second, tidak terlalu cepat. Ya, ini contoh-contoh kabelnya ya, dan juga LAN cardnya. Kemudian teknologi berikutnya adalah ARCnet, Attached Resource Computer Network. ARCnet ini merupakan teknologi LAN yang sudah lama ya, menggunakan metode kontrol asli lintasan token, juga menggunakan token melalui sebuah topologi bus atau star. Tapi dia topologinya bisa bus atau star. Ya. ARC dikembangkan sebelumnya standar 802 ya, dan tidak terlalu lengkap dan juga tidak terlalu banyak digunakan ya, literaturnya juga tidak terlalu banyak. Didesain untuk kelompok-kelompok kerja kecil dan merupakan sebuah arsitektur yang sangat sederhana dan tidak mahal. Ya, menggunakan lintasan token juga ya, tetapi token tersebut tidak bergerak sepanjang lintasan. Kalau tadi token muter-muter terus ya. Tapi kalau di ARCnet itu enggak. Tokennya pergi dari satu komputer ke komputer lain berdasarkan susunan angka, ya. Atau bisa berdasarkan posisi komputer atau berdasarkan susunan angka. Jadi sudah ditetapkan PC ini nomor 1, PC ini nomor 2, PC ini nomor 3, PC ini nomor 4. Jadi token itu akan bergerak urut 1, 2, 3, 4 ya. Jadi terserah si adminnya yang mau mengatur ya, isi mana nomor berapa, dikasih nomor berapa. Nah, di situ nanti tokennya akan pergi mengelilingi ke susunan nomor yang sudah ditentukan oleh admin tadi. Nah, teknologi terakhir ya, yaitu ATM ya. Ini ATM-nya asynchronous transfer mode ya.
Ya, protokol jaringan ini bisa mentransmisikan pada kecepatan 155 megabit per second ya, atau lebih. Ya, jadi teknologi ATM ini seperti kumpulan switch ya, switch paket elektronik yang dapat dihubungkan dengan komputer. Ya, kemudian komputer mendapat koneksi ke titik ke titik dari pemancar, kemudian diarahkan langsung melalui switch ke tujuan. ATM bekerja pada model topologi star, ya, bisa menggunakan fiber optik atau UTP untuk menghubungkan komputer ke switch. Kalau menggunakan FO, fiber optik menggunakan dua fiber. Ya, teknologi ini banyak dipakai oleh provider ya untuk meningkatkan kecepatan akses internet klien mereka. Ya, jadi kalau didefinisikan oleh ITU International Telecommunication Union, ATM itu seperti kumpulan switch gitu aja ya. Jadi kumpulan switch itu disebut ATM. Ya. Ya, jadi kalau teman-teman pernah lihat ya di provider atau di kumpulan switch yang cukup banyak itu ya, itu bisa disebut ATM. ATM bisa beroperasi pada kecepatan yang berbeda dan juga pada tipe media yang berbeda ya, seperti fiber optik atau UTP. Ya, jadi memang biasa digunakan oleh internet provider ya biasanya. Nah, digambar seperti ini untuk menghubungkan misal pelanggan ke rute yang dituju ya melalui internet provider. Nah, untuk terakhir kesimpulannya, Ethernet ya, satu Ethernet bisa berjalan di fiber, twisted pair sama koaksial yang paling lama masih bisa ya, meskipun sudah dipakai lagi. Kecepatan transfer 10 Mbps untuk yang koaksial ya, untuk yang Ethernet. Topologinya masih bisa pakai bus sama tree star. Untuk yang fast Ethernet itu sudah pakai twisted pair sama fiber ya, 100 Mbps. Yang pasti teknologinya star sama tadi dengan gigabit ya. Yang 1 gigabit per second itu juga menggunakan star sama fiber sama twisted juga. Kemudian untuk local talk itu hanya bisa twisted pair. Kecepatannya hanya tadi ya 230 kilobit per second. Topologinya bisa dipakai linear bus sama star. Kemudian token ring menggunakan twisted pair, yang FDDI menggunakan fiber. Ya. Untuk twisted pair 4 sampai 16 Mbps, untuk FDDI bisa sampai 100 Mbps. Topologinya token ring, star atau wired ring. Ya. Kalau FDDI pakai dual ring. Untuk ATM bisa pakai twisted pair sama fiber, kecepatan bisa 155 sampai 2488 megabit per second ya. Ya, bisa menggunakan star, bus, tree dan sebagainya. Baik, saya rasa itu mengenai macam-macam teknologi LAN ya. Dan salah satunya juga sering yang kita pakai juga setiap hari ya, untuk kita berinternet atau menggunakan jaringan. Semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.